Pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu ingin sekali dia menghubungimu lebih dulu? Tapi kamu menahan diri, kamu menatap layar ponsel, berharap ada notifikasi darinya. Namun yang datang justru pesan dari grup keluarga, promo belanja, atau bahkan hanya keheningan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia masih memikirkan aku? Atau, haruskah aku chat duluan? Padahal, di momen seperti itu, yang sebenarnya kamu butuhkan bukan sekadar perhatian sesaat darinya, tapi rasa rindu yang tumbuh alami, tanpa kamu harus memintanya. Karena kangen yang muncul tanpa permintaan, jauh lebih kuat daripada rindu yang dipancing dengan pesan basa-basi. Dan menariknya, ada cara-cara tertentu yang bisa membuat seseorang merindukanmu begitu dalam, bahkan tanpa kamu perlu mengetik satu kata pun di chat. Di video ini, saya akan membahas secara logis, psikologis, dan praktikal, 10 cara yang bisa membuat dia kangen berat, tanpa kamu harus chat duluan. Kita akan membahas bagaimana pikiran dan emosi manusia bekerja, bagaimana rasa kehilangan muncul dalam diam, dan bagaimana kehadiranmu bisa terasa bahkan saat kamu tak menghubunginya sama sekali. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana membuat seseorang merindukanmu dengan cara yang elegan, tanpa drama, tanpa permainan, tapi justru lewat sikap cerdas dan tenang, tonton video ini sampai akhir. Karena setiap poin yang akan saya bahas bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kendali diri, daya tarik emosional, dan pemahaman mendalam tentang psikologi hubungan manusia. Kamu tahu, rasa rindu itu sebenarnya bukan muncul karena sering dihubungi, tapi justru karena ada ruang yang dibiarkan kosong. Rindu tumbuh di ruang yang tidak dipenuhi. Ketika kamu selalu hadir, selalu tersedia, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk menghargai kehadiranmu. Tapi ketika kamu bisa menata jarak dengan elegan, tanpa marah, tanpa menuntut, dan tanpa drama, maka pikiran dia mulai bekerja sendiri, mengingatmu, menebak apa yang kamu lakukan, dan mulai merindukanmu. Maka, mari kita bahas 10 cara sederhana tapi kuat untuk membuat dia kangen berat, tanpa kamu harus chat duluan. 1. Kendalikan diri untuk tidak langsung merespons. Rasa kangen itu tumbuh dari ketidakpastian kecil yang tidak menyakiti. Salah satu sumber ketidakpastian itu adalah waktu responsmu. Jika biasanya kamu selalu cepat membalas pesan, mulai sekarang, beri jeda. Jangan terburu-buru untuk menunjukkan bahwa kamu selalu siap tersedia. Orang akan mulai menghargai kehadiranmu ketika mereka sadar bahwa kamu tidak bisa diakses kapanpun mereka mau. Ini bukan permainan, tapi latihan kendali diri, dan kendali diri selalu terlihat menarik. Kamu mungkin berpikir, tapi bukankah kalau saya tidak cepat merespons, dia bisa merasa saya tidak peduli? Tidak selalu. Justru, ketenanganmu akan menciptakan aura misterius yang membuatnya bertanya-tanya. Pikiran manusia punya kecenderungan untuk lebih terikat pada hal yang belum pasti, dan hal yang tidak bisa mereka kuasai sepenuhnya. Maka, sedikit jarak dan waktu adalah pupuk bagi rasa rindu. Bayangkan, kamu selalu online, tapi tidak tergesa membalas. Kamu tetap sopan, tetap hangat, tapi tidak berlebihan. Sikap ini akan membuat dia sadar bahwa kamu punya hidup yang berjalan, bahwa kamu tidak bergantung pada pesannya. Dan di titik itu, dia akan mulai memikirkanmu bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak langsung membalas. Orang yang tidak panik dalam komunikasi, terlihat dewasa dan stabil. Dan kedewasaan itu sangat menggoda, apalagi di era digital seperti sekarang, di mana semua orang terburu-buru ingin mendapat perhatian. Saat kamu tidak terburu-buru, kamu justru menonjol. Kamu berbeda. Jadi, kendalikan diri bukan berarti pura-pura cuek, tapi menunjukkan bahwa kamu punya keseimbangan antara perhatian dan ketenangan. Ketika kamu bisa menunda respons, kamu sedang memberi ruang bagi rasa kangen itu tumbuh. 2. Tunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan tanpa dia. Kamu tidak perlu bercerita bahwa kamu bahagia. Cukup tunjukkan. Dunia maya memudahkan kita untuk menunjukkan kehidupan, tapi juga mudah membuat orang terlihat palsu. Maka, lakukan ini dengan keaslian. Posting kegiatanmu secara natural, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu berkembang, sibuk, dan menikmati hidup. Manusia punya kecenderungan alami untuk ingin menjadi bagian dari sesuatu yang tampak hidup. Ketika dia melihat kamu aktif, tersenyum, berinteraksi dengan orang lain, ada rasa kehilangan kecil yang muncul. Dulu aku sering ngobrol sama dia, pikirnya dalam hati.
Rasa itu pelan-pelan berubah menjadi kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, hati-hati. Jangan sampai kamu terlihat berusaha terlalu keras. Terlalu banyak posting bisa menimbulkan kesan kamu sedang mencari perhatian. Padahal, daya tarik sejati lahir dari keseimbangan antara keterbukaan dan misteri. Biarkan sebagian hidupmu tetap tak terlihat. Biarkan dia menebak. Kamu juga perlu menjaga ritme energimu. Saat kamu fokus pada hidupmu sendiri, pekerjaan, hobi, kebugaran, relasi sosial, kamu bukan hanya menarik, tapi juga memberi pesan kuat. Kamu tidak bergantung pada siapapun untuk bahagia. Orang seperti ini selalu sulit dilupakan. Rasa kangen tumbuh bukan karena kamu jauh, tapi karena dia tahu kamu bisa baik-baik saja tanpanya. Dan saat seseorang tahu kamu baik-baik saja tanpa mereka, biasanya justru saat itulah mereka paling ingin kembali hadir. 3. Gunakan keheningan sebagai bahasa. Kadang, diam lebih keras daripada kata-kata. Ketika kamu berhenti mengirim pesan duluan, berhenti memberi reaksi pada setiap unggahannya, kamu sebenarnya sedang berbicara dalam bahasa paling halus, keheningan. Tapi bukan keheningan yang dingin, melainkan keheningan yang tenang, yang menunjukkan bahwa kamu sedang memantapkan posisi, bukan menuntut perhatian. Keheningan memberi ruang bagi orang lain untuk mendengar suaranya sendiri. Saat kamu tidak muncul, dia mulai merasakan ketidakhadiranmu. Dia mulai memperhatikan, biasanya dia yang menyapa. Kenapa sekarang tidak? Pertanyaan kecil ini bisa menjadi awal dari rasa ingin tahu yang berujung pada rindu. Namun, penting untuk tetap menjaga energi positif. Jangan gunakan keheningan untuk menghukum. Gunakan untuk menata ulang keseimbangan hubungan. Saat kamu diam dengan elegan, kamu memberi sinyal bahwa kamu tenang, tidak bergantung, dan memiliki kedewasaan emosional. Ini kekuatan yang sangat langka. Dalam dunia yang ramai dan bising seperti sekarang, seseorang yang bisa tenang justru menonjol. Dan orang yang menonjol dengan tenang, bukan dengan kebisingan, selalu dirindukan. Karena mereka menghadirkan rasa aman yang sulit dijelaskan. Jadi, diamlah bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu kapan berbicara dan kapan tidak. Dalam hubungan, diam bisa jadi bentuk komunikasi paling berkelas. 4. Bangun kualitas diri yang membuatmu layak dirindukan. Kangen tidak datang hanya karena kenangan, tapi juga karena kekaguman. Jika kamu ingin dia kangen, buat dirimu jadi versi terbaikmu. Orang akan merindukan seseorang yang memberi nilai tambah dalam hidup mereka. Maka, fokuslah memperbaiki dirimu, fisik, mental, intelektual. Kamu bisa mulai dari hal kecil, membaca buku, berolahraga, atau mengasah keahlian. Ketika kamu berkembang, orang lain bisa merasakannya. Energi seseorang yang sedang tumbuh itu nyata, meski tidak diucapkan. Dan ketika dia melihat kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, rasa rindu itu muncul dari rasa kehilangan atas sosokmu yang dulu sederhana tapi kini semakin kuat. Cobalah renungkan. Orang yang kita rindukan biasanya bukan karena wajahnya, tapi karena cara dia membuat kita merasa lebih baik. Maka, ketika kamu menjadi versi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih tenang, dia akan teringat pada itu. Tanpa sadar, dia merindukan caramu menenangkannya, bukan sekadar kehadiranmu. Di dunia yang serba cepat ini, orang yang punya kedalaman dan ketenangan emosional semakin langka. Dan justru kelangkaan itulah yang membuatmu istimewa. Kamu tidak harus bersaing dalam kesempurnaan, cukup dalam kualitas diri. Ketika kamu jadi seseorang yang punya arah hidup, orang akan mencari kembali tempatnya di sisimu. Karena di tengah kekacauan dunia, seseorang yang mantap, fokus, dan tulus selalu jadi tempat rindu berlabuh. 5. Jaga ketenangan dan jangan tunjukkan kamu sedang menunggu. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah memberi tanda bahwa kamu sedang menunggu. Kamu tidak perlu sering membuka story-nya, tidak perlu like setiap postingannya, dan jangan pernah menunjukkan bahwa kamu sedang menanti balasan. Semakin kamu terlihat tenang, semakin besar rasa penasarannya. Orang bisa merasakan energi emosional, bahkan lewat media sosial. Jika kamu gelisah, kamu akan tampak mencarinya, meskipun kamu tidak mengatakannya secara langsung. Tapi ketika kamu tenang, fokus pada hidupmu, dan tidak menunjukkan keresahan, kamu justru terlihat berharga. Tenang adalah bahasa dari seseorang yang tahu nilainya sendiri. Coba pikirkan, dalam hubungan manapun,
Yang paling dirindukan adalah sosok yang bisa membuat suasana tenang. Maka, saat kamu menunjukkan stabilitas, kamu tidak hanya membangun daya tarik, tapi juga rasa aman. Dan rasa aman itu membuat orang sulit melepaskanmu dari pikirannya. Jangan salah, menunggu dengan tenang bukan berarti tidak peduli. Tapi itu menunjukkan bahwa kamu tidak kehilangan arah hidup hanya karena seseorang belum menghubungimu. Kamu tetap melangkah. Dan ketika kamu tetap berjalan, justru itulah yang membuatnya menoleh kembali. Orang yang terlihat stabil tanpa harus bicara, selalu memancing rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah pintu pertama menuju rindu. 6. Hadir secukupnya, lalu menghilang dengan alasan yang elegan. Kadang, seseorang baru sadar akan arti kehadiranmu ketika kamu tiba-tiba tidak ada. Tapi seni membuat seseorang kangen bukan dengan cara menghilang begitu saja, melainkan dengan ritme kehadiran yang terukur. Hadir secukupnya untuk meninggalkan kesan, lalu perlahan mundur tanpa drama. Ini menciptakan ruang hening yang penuh tanda tanya di pikirannya, dan di ruang kosong itulah, rasa kangen mulai tumbuh. Kamu mungkin berpikir, kalau saya mundur, bukankah dia bisa berpaling ke orang lain? Bisa saja, tapi justru di situ tantangannya. Orang yang benar-benar memiliki tempat di hati seseorang tidak akan tergantikan hanya karena jarak atau waktu. Justru ketika kamu menghilang dengan tenang, tanpa pesan panjang, tanpa sindiran, dia akan bertanya-tanya. Dia akan mencari alasan, dan dalam proses itu, dia akan mengingatmu. Penting untuk tetap jujur pada dirimu sendiri. Jangan menghilang karena ingin membalas dendam atau memancing reaksi. Lakukan itu karena kamu ingin menata keseimbangan. Karena kamu tahu hubungan sehat tidak bisa tumbuh dari ketergantungan. Ketika kamu tahu kapan harus berhenti bicara, kamu menunjukkan kedewasaan emosional. Di era di mana semua orang ingin selalu terlihat, kemampuan untuk menahan diri menjadi sangat langka. Ketika kamu bisa pergi tanpa penjelasan panjang, tapi tetap meninggalkan kesan baik, kamu akan menempel di pikirannya jauh lebih lama daripada mereka yang berteriak ingin diperhatikan. Orang yang bisa hadir dengan tulus dan pergi dengan tenang, selalu dirindukan. Karena mereka membawa energi yang membuat orang lain merasa damai, bukan tertekan. Dan rasa damai itulah yang paling dicari, bahkan ketika seseorang tak menyadarinya. 7. Bangun ketertarikan lewat energi, bukan sekadar kata. Kamu mungkin tidak sadar, tapi energi yang kamu pancarkan jauh lebih kuat daripada kata-kata yang kamu kirim. Seseorang bisa merasakan apakah kamu sedang bahagia, lelah, atau haus perhatian, bahkan lewat pesan singkat sekalipun. Maka, kalau kamu ingin dia kangen, perbaiki dulu energi yang kamu pancarkan. Jangan kirimkan energi kekosongan atau ketergantungan. Pancarkan ketenangan, keyakinan, dan rasa cukup. Energi seseorang terbentuk dari kebiasaan sehari-harinya. Kalau kamu sering memikirkan hal-hal negatif, tubuh dan ekspresimu akan mengikutinya. Tapi ketika kamu punya rutinitas yang menyehatkan, tidur cukup, olahraga, belajar, menjaga fokus, kamu menjadi versi yang stabil dan penuh cahaya. Dan itu bisa dirasakan, bahkan dari jauh. Orang akan kangen pada energi yang membuat mereka merasa lebih baik. Pernahkah kamu merasa nyaman dengan seseorang hanya karena dia tenang, tidak banyak bicara, tapi auranya menenangkan? Itulah contoh nyata bahwa energi bisa mengalahkan kata-kata. Ketika kamu mampu menghadirkan energi semacam itu, kamu tidak perlu berusaha membuat dia kangen. Dia akan otomatis mencari hadirmu, karena energimu membuatnya tenang. Menariknya, energi seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul dari keseimbangan dalam diri. Jadi, fokuslah bukan pada bagaimana dia memandangmu, tapi pada bagaimana kamu memandang hidupmu. Semakin kamu tenang dan berfokus, semakin besar daya magnet yang kamu miliki. Rindu sejati bukan hanya tentang perasaan kehilangan, tapi juga tentang keinginan untuk kembali merasakan kenyamanan yang hanya kamu berikan. Maka, pancarkan energi yang membuatnya merindukan suasana yang hanya kamu bisa ciptakan, bukan sekadar sosokmu. 8. Biarkan kenangan bekerja untuk kamu. Setiap hubungan, bahkan yang singkat, meninggalkan jejak kecil dalam ingatan. Bau parfum, nada bicara, cara tertawa, atau kebiasaan sederhana yang dulu dianggap remeh. Semua itu bisa menjadi pemicu rindu yang tak terduga. Dan kamu bisa memanfaatkannya tanpa harus berbuat apapun, hanya dengan menjadi dirimu yang konsisten.
Ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk diingat, justru disitulah kenangan bekerja. Ingatan manusia tidak suka dipaksa, tapi mudah dipicu oleh kebiasaan yang tiba-tiba berhenti. Ketika kamu yang biasanya menyapa tidak lagi melakukannya, otaknya akan merasa ada yang hilang. Dan kehilangan kecil itu menjadi pintu bagi rasa rindu. Namun, penting untuk tidak merusak kenangan itu dengan drama. Jika kamu masih memendam marah atau kecewa, tenangkan dulu hatimu. Karena kenangan yang indah hanya akan hidup dalam hati yang tenang. Jika kamu menjaga integritasmu, kenangan tentangmu juga akan tetap positif. Orang tidak merindukan yang membuat mereka lelah, tapi yang membuat mereka merasa dihargai. Biarkan waktu menjadi sekutumu. Tidak semua orang langsung sadar akan nilai dirimu. Tapi waktu punya cara menyingkapkan siapa yang benar-benar tulus. Kadang, butuh jarak dan waktu agar seseorang menyadari bahwa tidak semua orang bisa memberi rasa yang sama sepertimu. Rindu yang muncul dari kenangan tidak bisa dihindari. Ia datang tiba-tiba, saat dia melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu, atau mendengar lagu yang dulu kamu sukai. Dan di detik itulah, kamu hidup lagi dalam pikirannya, tanpa harus mengirim satu pesan pun. 9. Tunjukkan perubahan tanpa banyak bicara. Perubahan adalah salah satu cara paling kuat untuk membuat seseorang kangen. Tapi perubahan yang paling efektif bukan yang diumumkan, melainkan yang terlihat alami. Ketika seseorang mengenalmu dalam satu versi, lalu suatu hari dia melihatmu tampil lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih bahagia, otaknya akan bereaksi. Ada rasa kehilangan terhadap versi dirimu yang dulu, tapi sekaligus rasa kagum terhadap versi barumu. Kamu tidak perlu memamerkan proses perubahanmu. Biarkan hasilnya berbicara. Misalnya, kamu lebih fokus pada karir, tubuhmu terlihat lebih sehat, atau kamu punya gaya berpikir yang lebih tenang. Orang akan memperhatikan tanpa kamu harus mengatakan apapun. Karena manusia secara naluriah tertarik pada hal yang berkembang. Di sisi lain, perubahan ini juga mengirim pesan psikologis. Kamu tidak terjebak di masa lalu. Kamu tidak menunggu seseorang untuk bisa bahagia. Kamu terus bergerak maju. Dan justru karena kamu bergerak maju, dia merasa tertinggal. Perasaan tertinggal itulah yang sering menjadi sumber rindu yang paling dalam. Perubahan sejati adalah bentuk keheningan yang paling kuat. Kamu tidak perlu berkata, "Aku sudah berubah." Cukup biarkan sikapmu, gaya berpikirmu, dan ketenanganmu menunjukkan semuanya. Ketika orang melihatmu bisa berdiri dengan mantap, mereka mulai mempertanyakan pilihan mereka sendiri. Dan itulah puncak dari rindu. Bukan hanya ingin berkomunikasi lagi, tapi ingin kembali terhubung dengan seseorang yang kini tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. 10. Lepaskan dengan elegan. Karena tidak ada yang lebih dirindukan dari kedewasaan. Pada akhirnya, cara paling elegan untuk membuat seseorang kangen berat adalah dengan benar-benar bisa melepaskan. Tidak pura-pura kuat, tidak bersikap dingin, tapi benar-benar menerima kenyataan dengan lapang. Karena kedewasaan memiliki daya tarik yang jauh melampaui permainan emosi. Ketika kamu tidak menuntut, tidak mendesak, dan tidak berusaha memaksa hubungan, kamu memberi ruang bagi rindu untuk bekerja dengan caranya sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu tanda bahwa kamu percaya diri dan tahu nilai dirimu. Saat kamu bisa menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal, kamu menunjukkan kestabilan batin. Dan orang yang stabil secara emosional selalu sulit dilupakan. Karena mereka membuat hidup terasa lebih damai, bukan lebih rumit. Ironisnya, justru saat kamu berhenti berusaha membuat dia kembali, itulah saat dia mulai memikirkanmu. Karena manusia cenderung menghargai sesuatu ketika mereka kehilangan kendali atasnya. Dan ketika kamu berhenti memaksakan arah, kamu memberi dia kesempatan untuk merindukanmu dengan cara yang tulus, bukan karena tekanan. Dalam banyak kasus, rasa rindu yang paling dalam lahir bukan dari pertemuan atau percakapan, tapi dari ketenangan setelah perpisahan. Dari sikap seseorang yang tidak marah, tidak menuntut, tapi tetap mendoakan dalam diam. Itulah jenis energi yang sulit dihapus dari hati siapapun. Kamu tidak perlu terlihat sempurna. Cukup tunjukkan bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpa kebencian. Karena kedewasaanmu akan berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Dan di dunia yang penuh ego ini, orang yang bisa mencintai tanpa harus memiliki, adalah sosok yang paling dirindukan. Kalau kamu perhatikan dari 10 cara tadi, semuanya punya satu benang merah yang sama.
kekuatan kendali diri. Rasa kangen bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa tumbuh dari pesan, perhatian berlebihan, atau kehadiran yang terus-menerus. Justru sebaliknya, kangen muncul dari ruang yang kamu ciptakan dengan tenang, dari kedewasaanmu dalam menjaga jarak, dan dari caramu tetap tumbuh meski tanpa dia. Itulah yang membuatmu berharga di mata siapapun. Kita sering berpikir bahwa untuk membuat seseorang merindukan kita, kita harus selalu terlihat. Padahal, justru ketidakhadiran yang eleganlah yang memberi makna pada kehadiran. Ketika kamu bisa menjaga keseimbangan antara memberi dan menahan, antara hadir dan mundur, maka kamu sedang membangun pesona yang tidak semua orang punya. Pesona yang tenang, matang, dan berkelas. Ingat, kamu tidak bisa membuat orang lain kangen jika kamu sendiri belum bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Maka, fokuslah untuk memperbaiki diri, memperluas wawasan, menjaga kesehatan mental dan fisikmu. Karena ketika kamu bersinar dari dalam, orang lain akan merasakan cahayamu, bahkan tanpa kamu menyapa. Dan disitulah, rindu akan bekerja dengan sendirinya, tanpa perlu kata-kata. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang cara memahami hubungan, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang psikologi cinta, hubungan, dan pengendalian diri. Saya percaya, orang yang mampu memahami dirinya, akan selalu mampu memikat dengan caranya sendiri. Dan mungkin, setelah ini, bukan kamu yang mengejar rindu, tapi dia yang tidak bisa berhenti memikirkanmu.